Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ardiman Syabdullah, kelas 1C, Prodi D3 Akuntansi, ingin menjelaskan yang saya ketahui tentang yield dan return. Pengertian dan konsep matematika keuangan tentang yield dan return. 1. Yield adalah ukuran pengembalian yang diperoleh dari suatu investasi dalam bentuk persentase terhadap jumlah modal yang diinvestasikan dalam konteks keuangan. Yield sering digunakan untuk mengukur keuntungan dari obligasi atau instrumen pendapatan tetap lainnya. Formula umum. Yield sama dengan pendapatan tahunan. Harga investasi 100%. Jenis yield mengukur hasil saat ini berdasarkan harga pasar. Yield to maturity mengukur total hasil hingga jatuh tempo obligasi dengan memperhitungkan semua pembayaran, bunga, dan keuntungan atau modal kerugian. 2. Pengembalian, yaitu return adalah keuntungan atau kerugian total dari suatu investasi dalam periode tertentu. Return mencakup semua bentuk keuntungan, baik dari pendapatan bunga atau dividen, maupun dari kenaikan harga aset atau capital gain. Formula umum. Return sama dengan nilai akhir kurang nilai awal tambah pendapatan. Nilai awal adalah 100%. Jenis return, nominal return. Kembalian tanpa memperhitungkan inflasi. Real return setelah memperhitungkan inflasi. Total return gabungan dari pendapatan investasi, bunga atau dividen, dan perubahan harga aset. Perbedaan utama. Yield lebih berfokus pada pendapatan periodik yang dihasilkan dari investasi seperti bunga atau dividen, sedangkan return mencakup total keuntungan termasuk perubahan nilai aset. Yield biasanya bersifat tahunan dan dinyatakan dalam presentase, sedangkan return dapat dihitung untuk sebagai periode waktu. Konsep ini penting untuk menilai potensi keuntungan investasi dan membantu pengambilan keputusan keuangan. Baik. Contoh soal. Seorang investor membeli obligasi dengan harga Rp950. Obligasi tersebut memiliki kupon sebesar 10% per tahun dari nilai nominal Rp1 juta dan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Setelah 1 tahun, investor menjual obligasi tersebut dengan harga Rp980. 1. Yield dari obligasi. 2. Return yang diperoleh investor. 1. Menghitung yield. Yield adalah pengembalian yang dihasilkan dari kupon obligasi dalam bentuk persentase terhadap harga pembelian obligasi. Rumus yield. Halo, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Raka Putranto. Saya dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang yield and return. Sebelum itu mari kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu kita masuk dulu ke yield and return. Apa itu yield and return? Definisi yield and return adalah dua konsep penting dalam investasi, tetapi memiliki dua bidang,
memiliki perbedaan dalam cara pengukuran ketentuan. Sebelum itu kita masuk ke dulu yang pertama, yaitu yield. Definisi dari yield itu sendiri adalah presentasi pendapatan yang dihasilkan dari investasi dibandingkan dengan nilai investasinya, dan yaitu berfokus pada rutin seperti dividen atau bunga. Karakteristiknya yaitu berbasis pada pendapatan rutin, terus ada terdapat presentasi dan tidak memperhitungkan kenaikan harga aset. Rumusnya yang saya dapatkan yaitu ada 3, yaitu yang pertama yield, yaitu sama dengan pendapatan tahun atau harga investasi dikali 100%. Yang kedua, dividen yield sama dengan pendapatan tahun per harga investasi dikali 100%. Yang ketiga yaitu current yield, sama dengan kupon tahun per harga obligasi kali 100%. Selanjutnya kita masuk ke salah satu contoh soal tentang yield. Di sini soalnya seperti ini. Seorang investor membeli obligasi seharga Rp1.500.000, kupon tahunan sebesar Rp100.000. Hitunglah current yield dari obligasi tersebut. Karena diminta current yield, kita lihat lagi rumus current yield, yaitu kupon tahun. Current yield sama dengan kupon tahunan dikali harga obligasi dikali 100%. Itu kupon tahunannya itu 100.000, kita bagikan dulu dengan 1.500.000. Jika dapat hasilnya, maka kita kalikan 100 dengan 100%, dan hasil dari perhitungan tadi adalah 6,67%. Selanjutnya kita masuk ke return. Return sendiri adalah keuntungan atau kerugian, total keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi dalam periode tertentu. Return mencakup perubahan harga aset atau capital gain atau loss, dan pendapatan rutin seperti bunga atau dividen. Nah, rumus dari return sendiri yaitu return sama dengan nilai akhir kurang nilai awal ditambah pendapatan dibagi nilai awal dikali 100%. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis return. Itu ada 3 yang saya dapat, yaitu yang pertama capital gain atau loss, dividen atau interest return, dan ketiga adalah total return. Next kita masuk ke salah satu contoh soal dari return sendiri. Di sini soalnya begini, membeli saham dengan seharga 10 juta, setahun kemudian nilainya naik menjadi 12 juta rupiah, dan menerima dividen 100.000 rupiah. Kita masukkan ke rumusnya, yaitu nilai akhir dikurang nilai awal ditambah pendapatan dibagi nilai awal. Nilai awalnya adalah 10 juta dan nilai akhirnya 12 juta. Setelah itu pendapatannya itu 100.000. Kita mulai perhitungan dari 12. Kita masukkan dulu 12 juta dikurang 10 juta ditambah 100.000. Jika hasilnya kita bagi dengan 10 juta. Dan setelah itu kita kali dengan 100%, maka didapatnya 21%. Sekian dari penjelasan saya pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam pemaparan materi kali ini. Sumber yang saya dapat dari situs namanya Script ID. Di situ dia menjelaskan tentang yield and return. Namun pada materi kali ini saya coba sederhanakan dengan bahasa saya sendiri. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kimberly Agnesia Hede, kelas 1C D3 Akuntansi. Saya membuat video ini dengan bertujuan
memenuhi tugas UAS mata kuliah Matematika Keuangan dengan materi Yield and Return. Materi mengenai Yield and Return ialah tingkatan keuangan atau imbalan hasil yang sebenarnya diperoleh investor. Obligasi tingkat bunga efektif di mana nilai sekarang dari pengeluaran sama dengan nilai sekarang keuntungannya. Seorang investor membuat serangkaian pengeluaran pada berbagai titik dalam interval waktu dan menerima pembayaran sebagai imbalan pada berbagai titik dalam interval waktu dapat dikatakan untuk mendapatkan tingkat imbalan hasil investasinya. Beberapa produk keuangan pasar, model instrumen keuangan jangka pendek di pasar uang biasanya dijual di bawah nilai nominalnya atau dijual dengan harga diskon, sehingga juga disebut produk keuangan berdiskon. Besarnya diskon dihitung dari selisih antara nilai nominal dan dengan harga jual. Kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai yield diskon bank. Langsung masuk ke dalam contoh. Contoh soal, sebuah sertifikat deposito mempunyai nilai nominal 400 juta dan berjangka waktu 100 hari. Dijual dengan harga 350 juta. Berapa yield diskon bank? Perlu diketahui, rumus yield diskon bank adalah D, yaitu diskon dibagi F, nilai nominalnya dikali 360 dibagi T, jumlahnya hingga jatuh tempo. Langsung masukkan ke dalam rumusnya. Diskon dihitung dari selisih nominal dengan harga jual nominalnya 400 juta dikurangi harga jual 350, ketemunya 50 juta. Dari 50 juta dibagikan harga nilai nominal 400 juta dikalikan 360 dibagi 100, ketemunya 0,45. Kita jadikan ke dalam persen, jadi 45%. Jadi yield diskon bank sertifikat deposito tersebut berarti sebesar 45%. Sedangkan return juga dikenal sebagai pembelian keuangan. Dalam istilah yang paling sederhana adalah uang yang dihasilkan atau hilang dari investasi selama beberapa periode waktu. Return positif mewakili keuntungan sementara, pengembalian negatif memadai kerugian. Return atau tingkat pembelian adalah merupakan suatu ukuran terhadap hasil suatu investasi. Investor dalam melakukan investasi pada menginginkan return yang tinggi. Kita masuk ke dalam contoh soal return. Pak Yanto merupakan seorang investor yang membeli 10 lembar saham biasa pada harga 200 per lembar dan dijual 1 tahun kemudian pada harga 130. Dividen Pak Yanto adalah 50 lembar. Pada akhir tahun, Pak Yanto ingin mengetahui apa yang terjadi dengan investasinya. Hitunglah return yang diterima Pak Yanto. Dari soal ini kita sudah tahu bahwa Pak Yanto ini menerima kerugian. Kita bisa lihat dari dia membeli harga 200.000 1 tahun, kemudian dijual dengan harga 130, berarti dia rugi. Kita mau mencari returnnya.
Jadi kita harus menghitung dividennya dahulu. Untuk menghitung dividen yieldnya, rumusnya itu pangkat T dibagi P pangkat T min 1, D-nya itu dividen, dan P pangkat min 1 itu nilai belinya. Jadi 50.000 dibagi 200 ketemunya 0,25. Kita jadikan ke dalam persen, jadinya 25%. Setelah itu kita hitung capital gain. Pak Yanto ini termasuk rugi, jadi kita menghitung capital gain loss-nya. Rumusnya P pangkat T dikurangi P pangkat min 1 dibagi P pangkat T min 1. P pangkat T itu adalah nilai jualnya. Nilai jualnya itu sebesar 130, dan P pangkat T min 1 ini adalah harga belinya, yaitu 200.000. Langsung dimasukkan ke dalam rumusnya, ketemunya 0,35. Jadi kita masukkan ke dalam persen, jadinya minus 35%. Kenapa Pak Yanto ini rugi? Jadi kalau rugi itu pasti tandanya minus. Setelah itu langsung kita masukkan ke dalam rumus total return, yaitu total yield ditambahkan sama total capital gain loss. Nah, jadi total dividennya itu di 25%, ditambah sama capital gain loss nya itu minus 35%, ketemu minus 10%. Jadi investasi Pak Yanto mengalami kerugian sebesar 10%. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Christine Ivan Albertaneo, NIM 2423751087. Saya dari jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan definisi dari yield dan return. Konsep dari yield yaitu persentase dari pendapatan investasi yang diharapkan atau telah teranalisasi. Yield membantu investor memahami seberapa besar keuntungan yang didapatkan dari investasi mereka. Yield bervariasi tergantung pada jenis investasi, kondisi pasar, dan faktor lainnya. Sedangkan return mengacu pada total keuntungan dan kerugian aktual yang diperoleh dari investasi. Return merupakan imbalan atau hasil yang akan didapatkan di masa yang akan datang, yang disebabkan oleh penanaman dana atau investasi yang dilakukan oleh investor. Yang kedua yaitu definisi dari yield, yaitu ukuran persentase dari pendapatan investasi yang diharapkan atau telah teranalisasi. Sedangkan return yaitu mengacu pada total keuntungan dan kerugian aktual yang diperoleh dari sebuah investasi. Berikut ini adalah contoh soal dari yield. Obligasi XYZ dibeli pada tanggal 5 September 2003 dengan harga 94,25%, memiliki kupon sebesar 16%, dibayar setiap 3 bulan sekali, dan jatuh tempo pada 12 Juli 2007. Berapakah besar YTM approximation-nya? Keterangannya yaitu C sama dengan kupon, N sama dengan periode waktu yang tersisa, R sama dengan redemption value, P sama dengan harga pembelian. Di mana rumusnya yaitu YTM approximation sama dengan C tambah R kurang P dibagi dengan N kali 100%. Sama dengan R tambah P dibagi 2. Diketahui
C sama dengan 16%, N sama dengan 3 tahun, 10 bulan, 7 hari sama dengan 3.853 tahun. R sama dengan 94,25%, P sama dengan 100%. Ditanya, berapakah besar YTM approximation-nya? Jawab, YTM approximation sama dengan 16 tambah 10 kurang 94,25 dibagi dengan 3.853 sama dengan 100 tambah 94,25 dibagi dengan 2, yaitu hasil akhirnya 18,01%. Perkenalkan, nama saya Christopher Lilakore dari kelas 1C D3. Di sini NIM 2423751088. Di sini saya akan menjelaskan konsep tentang yield dan return. Yield adalah ukuran pengembalian yang diperoleh dari suatu investasi dalam bentuk persentase terhadap jumlah modal yang diinvestasikan dalam konteks keuangan. Yield sering digunakan untuk mengukur keuntungan dari obligasi atau instrumen pendapatan tetap lainnya. Rumus umum, yield sama dengan pendapatan tahunan per harga investasi kali 100%. Jadi yield mengukur hasil saat berdasarkan harga pasar. Yield to maturity atau YTM mengukur hasil total hingga jatuh tempo obligasi dengan menghitungkan semua pembayaran bunga dan keuntungan atau kerugian modal. Return adalah keuntungan yang atau kerugian total dari suatu investasi dalam periode tertentu. Mencakup semua bentuk keuntungan dari pendapatan atau bunga atau dividen maupun kenaikan harga aset. Rumus umum, return sama dengan nilai akhir tak kurang nilai awal tambah pendapatan per nilai awal kali 100%. Jenis return, nominal return, pengembalian tanpa perhitungan inflasi. Real return, pengembalian setelah perhitungan inflasi. Total return gabung dari pendapatan investasi atau bunga atau dividen dan perubahan harga aset. Perbedaan utama yield yang lebih fokus pada pendapatan periodik yang dihasilkan dari investasi seperti bunga atau dividen. Sedangkan return mencakup total keuntungan termasuk perubahan aset. Yield biasanya bersifat tahunan dan dinyatakan dalam persentase, sedangkan return dapat dihitung untuk berbagai periode waktu. Konsep penting untuk menilai potensi keuntungan investasi dan membantu pengembalian keputusan. Di sini saya buat contoh soal. Sebuah obligasi
diterbitkan dengan nilai nominal 1 juta dan kupon tahunan sebesar 8%. Harga pasar obligasi saat ini Rp900.000. Obligasi tersebut memiliki sisa jatuh tempo selama 5 tahun. Hitunglah yield dan maturity atau YTM. Obligasi tersebut menggunakan pendekatan. Diketahui nilai nominal 1 juta, kupon tahunan 8% kali 1 juta sama dengan 80.000. Harga pasar 950, sisa jatuh tempo 5 tahun. Rumus YTM kupon tahunan tambah nilai nominal kurang harga pasar per sisa jatuh tempo per nilai nominal tambah harga pasar per 2. Substitusi nilai Rp80.000 tambah 1 juta kurang 950 per 5 per 1 juta kurang 950 per 2. Hitunglah langkah demi langkah. Nilai nominal kurang harga pasar per sisa jatuh tempo 1 juta kurang 900.000 rupiah per 5 sama dengan 50 per 5 sama dengan 10.000. Kupon tahunan tambah hasil di atas. Rp80.000 tambah 10.000 sama 90. Langkah ketiga, nilai nominal harga pasar sama dengan 1 juta kurang 950 per 2 sama dengan 1.950 per 2 sama dengan Rp975. ETM sama dengan 90 per 975 sama dengan 0,0923 atau sama dengan 9,23%. Halo, perkenalkan nama saya Maria Gervasiakwa dari kelas 1C D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang yield dan return. Yield dan return adalah dua istilah yang sering digunakan dalam dunia investasi, khususnya dalam konteks obligasi dan saham. Apakah yield dan return itu berbeda? Maka jawabannya adalah berbeda. Yield mengacu pada tingkat pengembalian yang dijanjikan oleh suatu investasi pada saat pembelian, sedangkan return merupakan tingkat pengembalian yang sebenarnya diperoleh dari suatu investasi selama periode tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yield dan return. Yang pertama, tingkat suku bunga. Kenaikan suku bunga biasanya membuat harga obligasi turun sehingga yield obligasi baru akan lebih tinggi. Yang kedua, resiko investasi. Investasi dengan resiko lebih tinggi umumnya menawarkan yield yang lebih tinggi. Yang ketiga, permintaan dan penawaran. Permintaan yang tinggi terhadap suatu aset akan mendorong harganya naik sehingga yield akan turun. Yang keempat, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi secara umum dapat mempengaruhi harga aset dan tingkat suku bunga. Selanjutnya adalah penting memahami yield dan return. Yang pertama, membuat keputusan investasi. Yang kedua, memahami kinerja investasi. Dan yang ketiga adalah mengelola risiko. Berikut ini adalah contoh dari yield dan return. Baik, ini adalah contoh soal dari yield dan return. Ivan membeli sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah dan kupon 6% per tahun. Harga pembelian obligasi saat itu adalah Rp950.000. Hitunglah 1 yield 2 return. Penyelesaian 1 yield. Kupon tahunan sama dengan 6% kali dengan 1 juta rupiah sama dengan 60.000. Yield sama dengan kupon tahunan per harga pembelian kali dengan 100%. Maka yield sama dengan 60.000 per 950.000 kali 100%. Maka hasilnya adalah 0,0632%. Yang kedua, return. Setelah 1 tahun,
harga obligasi di pasar menjadi Rp1.020.000. Keuntungan dari perubahan harga Rp1.020.000 kurang dengan Rp950.000 sama dengan Rp70.000. Total keuntungan sama dengan kupon tambah keuntungan dari perubahan harga. Rp60.000 ditambah dengan Rp70.000 sama dengan Rp130.000. Retur total keuntungan per dengan harga pembelian kali 100%. Rp130.000 per Rp950.000 kali dengan 100% sama dengan 0,1369%.